Iran sebut Perdana Menteri Inggris munafik karena menambah bom nuklirnya sendiri. Pemerintah Iran mencap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson munafik total karena mengumumkan akan menambah jumlah hulu ledak nuklir dari 180 menjadi 260. Tudingan munafik disampaikan karena Johnson selama ini menyuarakan kekhawatiran bahwa Teheran akan mengembangkan senjata nuklir. Pernyataan dari Iran itu disampaikan Menteri Luar Negeri Javad Zarif di Twitter pada hari Selasa, tak lama setelah pengumuman dari Johnson keluar. Kemunafikan total, tulis Zarif, tidak seperti Inggris dan sekutunya. Iran percaya nuklir dan semua WMD atau senjata pemusnah massal adalah biadab dan harus diberantas. Lanjut dia, yang dilansir Russia Today pada Rabu 17 Maret 2021. Seperti diberitakan sebelumnya, Johnson mengungkapkan bahwa Inggris akan mencabut pembatasan senjata nuklirnya sendiri yang memungkinkannya untuk menyimpan total 260 hulu ledak daripada yang dibatasi selama ini, yakni 180. Batasan itu ditetapkan oleh pemerintah Inggris sebelumnya. Perdana Menteri Johnson ditanyai tentang peran Iran di Timur Tengah oleh anggota parlemen dari kubu Tory setelah mengungkap kebijakan yang menjadi bagian dari tinjauan terpadu keamanan, pertahanan, pembangunan, dan juga kebijakan luar negeri. Kami tetap sangat prihatin dengan pengaruh Iran di kawasan itu. Perilaku mengganggu Iran dan khususnya tentu saja kami prihatin dengan risiko Iran mengembangkan senjata nuklir yang layak, kata Johnson kepada anggota parlemen di House of Commons. Dia juga menambahkan bahwa akan bermanfaat bagi keamanan rakyat Iran dan Timur Tengah yang lebih luas jika negara tersebut kembali ke kesepakatan nuklir 2015 yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA. Dalam beberapa bulan terakhir, kesepakatan itu telah menjadi titik api utama antara Iran dan juga penandatanganan Barat untuk JCPOA, termasuk Jerman, Prancis, dan Inggris, yang semuanya menyerukan Iran untuk berhenti melanggar komitmennya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Washington akan kembali ke JCPOA yang memberikan keringanan sanksi bagi Iran jika Teheran berhenti merusak perjanjian dengan meningkatkan pengayaan uraniumnya, sebuah langkah penting dalam pengembangan senjata nuklir. Sementara itu, Teheran lebih berulang kali mengatakan akan siap untuk kembali ke kepatuhan penuh berdasarkan kesepakatan JCPOA jika Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Iran. Tinjauan keamanan Inggris menuduh Iran, Rusia, dan juga Korea Utara mengacaukan kawasan mereka masing-masing dan melemahnya tatanan internasional. Dokumen tinjauan setebal 100 halaman itu mengatakan kebijakan tersebut adalah prioritas Inggris untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dan tetap terbuka tentang pembicaraan JCPOA lebih lanjut, ungkapnya. Di sisi lain, akal bulus Israel terkuak. Sejak 2019 sudah pepet kapal-kapal Iran yang menjual minyak bumi ke Suriah yang direncanakan mata-mata Israel libatkan angkatan lautnya. Akhirnya, Iran menggempur kapal Israel duluan. Timur Tengah kembali dihantam oleh ketegangan mengerikan antara Israel versus Iran. Melansir Wall Street Journal, Israel telah menarget setidaknya 12 kapal yang berlayar menuju Suriah. Sebagian besar kapal itu membawa minyak dari Iran. Di tengah kekhawatiran untung dari penjualan minyak menjadi dana bagi aktivitas ekstremisme di Timur Tengah. Rupanya, sejak akhir tahun 2019, Israel telah gunakan senjata-senjata yang berat termasuk ranjau air untuk menyerang kapal Iran atau kapal yang membawa kargo Iran. Kapal-kapal itu berlayar menuju Suriah di Laut Merah dan di wilayah lain di sekitarnya. Diketahui Iran telah melanjutkan perdagangan minyaknya dengan Suriah. Mereka mengirimkan jutaan barel mengabaikan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran dan sanksi internasional terhadap Suriah.
Beberapa serangan di laut itu juga menarget upaya Iran memindahkan kargo lain termasuk senjata melewati wilayah itu, menurut pejabat Amerika Serikat. Serangan terhadap tanker membawa minyak Iran belum diungkapkan sebelumnya. Pejabat Iran melaporkan beberapa serangan sebelumnya dan mencurigai keterlibatan Zionis. Israel belum berkomentar sebelumnya tentang insiden itu dan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merujuk pertanyaan itu ke militer Israel, yang menolak berkomentar tentang apapun peran Israel dalam serangan terhadap kapal Iran. Pejabat Iran di misi PBB di negara itu tidak menanggapi permintaan komentar. Damaskus mengatakan terhambatnya impor minyak Iran menyebabkan kekurangan bagi Suriah. Suriah dan Iran sendiri menampik klaim mereka membiayai terorisme dan mengatakan persekutuan mereka ditujukan untuk melawan kejahatan serupa. Pengungkapan aksi Israel di laut itu menandai dimensi baru dan kampanye mereka melawan kekuatan militer dan juga ekonomi Iran serta dukungan Iran kepada sekutunya di wilayah tersebut. Sejak 2018, Israel telah melaksanakan ratusan serangan udara, sebagian besar ke Suriah, untuk membumi hanguskan kelompok milisi dukungan Iran dan juga senjata pengaruh Iran di wilayah itu. Namun, Iran tak lelah untuk membalasnya. Pengungkapan itu juga datang di tengah ketegangan meningkat di wilayah itu. Administrasi Biden sedang mempertimbangkan untuk mengkonfrontasi Iran dan mengatakan mereka ingin kembali ke kesepakatan internasional pada tahun 2015 mengenai program nuklir Iran. Namun kemajuan justru terhambat karena tuntutan dari masing-masing pihak untuk konsesi oleh pihak lain. Kargo minyak dari Iran untuk Suriah dikendalikan oleh pejabat dari Korps Garda Revolusioner Islam yang dikatakan oleh Amerika Serikat lewat kasus pengadilan yang diajukan untuk menyita kapal. Tujuan operasi dari Iran adalah untuk menyiasati sanksi bagi Iran dan Suriah untuk membiayai IRGC, seperti diklaim pengadilan tersebut. Kapal-kapal tanker itu biasanya membawa minyak senilai ratusan juta dolar. Pengirim seringnya menyatakan alamat palsu, kemudian menggunakan kapal tanker tua berkarat untuk menghindari perhatian, dan terkadang memindahkan minyak dari satu kapal ke kapal lain di laut untuk menghindari deteksi, dikabarkan dari pejabat militer regional. Israel juga telah menuduh Iran mensabotase dan berdalih di beberapa minggu terakhir. Netanyahu minggu lalu menyalahkan Iran atas ledakan yang menghancurkan kapal kargo Israel MV Helios Rey. Kementerian Luar Negeri Iran membantah berada di balik serangan itu. Pejabat Amerika Serikat menyalahkan Iran atas serangkaian serangan kapal tanker di Teluk Persia, beberapa menggunakan granat.